Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dika di sini 4 kelebihan pembisnis dibanding pekerja. Nah, kelebihan ataupun keunggulan pertama yang dimiliki oleh para pembisnis dibanding para pekerja adalah pembisnis tetap dikatakan seorang bos walaupun sekecil apapun bisnis yang mereka jalani guys ya. Jadi beda dengan para pekerja. Pekerja tetap dikatakan sebagai seorang pekerja meskipun setinggi apapun jabatan atau karir yang mereka jalani di suatu instansi pemerintahan atau perusahaan guys ya. Jadi ini adalah hal utama yang dimiliki oleh para pembisnis dibanding para pekerja guys ya. Jadi kamu harus bisa menentukan kamu di posisi mana ya. Kalau kamu nyaman sebagai bos di pembisnis, kamu harus tetap pertahankan bisnis kamu dan kamu harus tetap jalankan bisnis kamu sampai menuju titik kesuksesan ya. Jadi kalau kamu lebih nyaman dibanding dengan para pembisnis dibanding dengan para pekerja, kamu harus lebih pertahankan status kamu sebagai pekerja dibanding dengan para pembisnis guys ya. Jadi di mana kelebihan yang utama, para pembisnis itu tetap dikatakan seorang bos walaupun sekecil apapun bisnis yang mereka jalani guys ya. Jadi kalau para pekerja tetap dinyatakan sebagai seorang pekerja walaupun setinggi apapun jabatan atau karir yang mereka duduki di instansi pemerintahan atau perusahaan yang mereka jalani sekarang guys ya. Jadi ini adalah hal utama kelebihan pembisnis dibanding para pekerja. Nah, kelebihan yang kedua guys, para pembisnis itu tidak memerlukan ijazah dalam menjalankan bisnisnya guys ya. Jadi beda dibanding dengan para pekerja. Biasanya para pekerja lebih memerlukan atau mengutamakan ijazah dalam menentukan masa depan mereka dalam menentukan pekerjaan ya. Jadi para pembisnis sangat tidak memerlukan ijazah dalam melakukan bisnis mereka guys ya. Jadi di video saya selanjutnya juga sudah pernah saya bahas dan kamu bisa cek. Para pembisnis tidak memerlukan skill ataupun tidak memerlukan ijazah dalam menjalankan bisnisnya, dan para pembisnis juga tidak memerlukan modal untuk menjalankan atau memulai bisnisnya guys ya. Jadi beda dengan para pekerja. Sementara para pekerja harus memerlukan ijazah dalam menentukan masa depan mereka ya. Artinya sebelum mereka diterima di instansi pemerintahan atau perusahaan, biasanya mereka selalu melamar pekerjaan dengan melampirkan fotokopi ijazah, dan biasanya ijazah terakhir ini pula sangat menentukan mereka akan diterima atau tidak di instansi pemerintahan ataupun di perusahaan mereka yang lamar saat ini guys ya. Jadi hal kedua ini juga sangat menjadi pedoman pilihan kamu, dimana para pembisnis sangat tidak memerlukan ijazah dan para pekerja itu sangat memerlukan ijazah dalam menentukan masa depannya guys ya. Jadi sebelum para pekerja itu diterima di instansi pemerintahan ataupun di perusahaan, mereka biasanya melampirkan ijazah sebagai bahan pertimbangan para HRD untuk menentukan mereka diterima atau tidaknya guys ya. Jadi di zaman sekarang ini guys, ijazah SMA, SMK ataupun MA sederajat itu serasa tidak ada nilainya guys ya. Kenapa? Karena di atasan SMA, SMK, MA itu adalah sarjana guys ya. Artinya mereka yang duduk ataupun yang pernah menjalani diploma ataupun sarjana, mereka memiliki ijazah di atas yang kamu miliki ya, baik itu SMK, SMK, MA. Mereka memiliki status di atas kamu guys ya. Kamu tahu bahwa diploma ataupun sarjana di luar sana banyak sekali yang menyandang status pengangguran guys ya. Jadi kamu harus lebih teliti dan lebih
ekstra waspada lagi sebelum kamu menentukan pilihan kamu ya, dimana kamu harus menentukan apakah kamu menyandang status bos sebagai pemiliknya ataupun kamu menyandang status pekerjaan sebelum kamu diterima di pekerjaan ataupun di instansi pemerintahan sedang kamu lamar guys ya. Jadi untuk melamar pekerjaan itu tidak mudah guys ya, terlebih di zaman sekarang bahwasannya yang tadi saya sebutkan ijazah SMA, SMK, MA itu sungguh tiada nilainya ya. Jadi kamu yang pastinya kamu bisa tentukan pilihan di mana kamu harus menentukan posisi kamu ya, apakah kamu mau menyandang status bos ataukah kamu mau menyandang status pekerja di instansi pemerintahan atau pekerjaan kamu yang sedang kamu jalani atau yang akan kamu jalani untuk masa kedepannya ya. Yang pasti pilihan tetap ada di tangan kamu. Setinggi apapun jabatan kamu, kamu tetap sebagai pekerjanya, dan sekecil apapun bisnis kamu tetap menyandang status bosnya guys ya. Yang pasti kamu harus bijak dalam menentukan pilihan kamu guys ya. Nah, kelebihan yang ketiga itu adalah para pembisnis tidak pernah diatur orang dalam menjalankan bisnisnya guys ya. Sementara para pekerja ini sendiri sangat ditentukan orang dalam menjalankan bisnisnya guys ya. Bahwasannya ini hal yang nyata dan hal fakta, para pembisnis itu tidak pernah diatur orang dalam menjalankan bisnisnya, itu adalah it's good ya. Jadi dibanding para pekerja itu sangat ditentukan orang dalam menjalankan pekerjaannya ya. Kamu tahu dan kamu pasti sudah alami para pekerja itu biasanya waktu normal adalah 8 jam mereka harus tuntas menjalankan pekerjaan mereka setiap hari ya guys. Itu adalah rutinitas yang dialami oleh para pekerja ya, bahkan lebih dari 8 jam di luaran sana yang pernah kita lihat ataupun kita alami ya. Bahkan ada yang 8 jam, 12 jam, bahkan lebih mereka alami ya. Itulah mereka yang menyandang status para pekerja guys ya. Jadi kelebihan yang ketiga ini sendiri adalah pembisnis tidak pernah diatur oleh orang dalam menjalankan bisnisnya, sementara para pekerja sangat diatur orang dalam menjalankan bisnisnya ya. Jadi setiap pekerja itu pasti diatur oleh para HRD, para manajer ya, ataupun para staff perusahaan itu yang lainnya ya. Baik itu para SPP atau para yang lainnya, kamu tetap diatur oleh para orang guys ya. Jadi beda dengan para pekerja, para pembisnis. Para pembisnis ini sendiri tidak pernah diatur oleh orang dalam menjalankan bisnisnya ya. Artinya para pembisnis ini bahkan mengatur orang dalam menjalankan bisnisnya. Nah, berbeda sendiri dengan para pekerja yang diatur oleh orang dalam menjalankan pekerjaannya ya. Nah, yang keempat, kelebihan yang keempat adalah para pembisnis tidak pernah diatur waktu dalam menjalankan bisnisnya. Sementara para pekerja sangat diatur waktu dalam menjalankan bisnisnya guys ya. Jadi para pekerja ini tidak diatur kerja terikat 8 jam, 12 jam, bahkan lebih ya dibanding para pekerja ya. Biasa para pekerja itu bekerja 8 jam setiap harinya guys ya. Coba kamu bayangin kamu terikat dalam waktu 8 jam bahkan lebih ya. Ada yang 12 jam, bahkan ada yang bekerja dari pagi sampai larut malam guys ya. Itu dikarenakan apa? Dikarenakan mereka mengikuti aturan waktu yang telah ditentukan oleh perusahaan ataupun instansi pemerintahan yang mereka sedang jalani saat ini guys ya. Jadi yang pastinya saya tidak memaksakan kamu untuk menjadi seorang pembisnis ataupun seorang pekerja ya. Yang pastinya guys, pilihan tetap ada di tangan kamu. Kamu lebih nyamannya di mana ya? Kamu lebih nyamannya di instansi pembisnis ataupun di instansi pemerintahan ataupun pekerja di instansi pemerintahan perusahaan di tempat kamu bekerja ya. Tetap pilihan ada di tangan kamu ya. Jadi kalau saya pribadi ya, saya sudah mengalami bekerja di instansi perusahaan atau pemerintahan itu seperti apa guys ya. Bahkan saya juga pernah mengalami jauh-jauh keluar negara itu demi meraih
rupiah guys ya. Coba kamu bayangkan gimana susahnya mencari rupiah di negara orang lain guys ya. Kamu pasti akan mengalami ya derita yang pernah saya alami ya, dimana kamu harus bekerja keras ekstra dalam menentukan pendapatan ataupun hasil yang akan kamu tentukan di bulan kedepannya ya. Jadi saya harap kamu jangan pernah mengalami seperti ini guys ya. Jangan mau berjauh-jauh bekerja di luar negara itu hanya mencari nilai nominal rupiah ya. Sementara di Indonesia ini nilai rupiah itu sangat banyak sekali yang bisa kamu gali kalau kamu bijak dalam menentukan pilihan kamu guys ya. Yang pastinya yang sudah alami jangan pernah kamu alami di kedepannya ya. Yang pasti kamu jangan mau jauh-jauh meninggalkan negara kamu hanya demi rupiah di negara orang lain ya, karena itu hanya akan bisa membantu devisa ataupun pendapatan negara orang lain guys ya. Sementara di Indonesia ini sendiri pendapatan itu lebih banyak ya kamu dapatkan dibanding kamu bekerja di luar negeri guys ya. Yang itu tadi, yang pasti kamu harus bijak dalam menentukan pilihan kamu. Yang pasti kamu harus ekstra teliti dan kamu harus ekstra waspada lagi dalam menentukan pilihan kamu ya. Yang mana pilihan kamu bisa menentukan pilihan sekecil apapun bisnismu, kamu tetap sebagai bosnya. Dan setinggi apapun jabatan kamu tetap menyandang status pekerja ataupun karyawan di instansi pemerintahan yang sedang kamu jalani saat ini. Nah, yang kedua, para pembisnis tidak memerlukan ijazah dan para pekerja sangat memerlukan ijazah guys. Nah, jadi ini adalah pertimbangan yang sangat kamu pertimbangkan sebelum kamu menentukan pilihan guys ya. Direnungkan dan kamu telaah lebih dalam lagi mengenai poin yang kedua ini ya. Nah, yang ketiga sendiri, para pembisnis tidak pernah diatur orang dalam menentukan bisnisnya guys ya. Jadi beda dengan para pekerja. Para pekerja ini sangat diatur orang dalam mengatur ataupun menjalankan pekerjaannya ya. Jelas terbukti di mana para pekerja itu harus mentaati peraturan yang telah dibuat oleh HRD ataupun SPP bahkan manajer dalam menjalankan pekerjaannya guys ya. Kalau kamu tidak mentaati peraturan yang telah dibuat HRD, manajer ataupun sejenisnya, kamu akan dipecat dari pekerjaan kamu guys ya. Nah, kelebihan yang keempat adalah para pembisnis itu tidak memerlukan waktu dalam menentukan ataupun menjalankan bisnisnya ya. Jadi beda dengan para pekerja, biasanya para pekerja itu sangat diatur waktu dalam menjalankan pekerjaannya guys ya. Biasanya yang kita tahu waktu normal bekerja itu 8 jam ya. Itu adalah waktu normal ya. Jadi di waktu luar normal itu ada 12 jam, bahkan lebih dari 12 jam guys ya. Ada yang mereka bekerja demi meraih rupiah dari pagi sampai menjelang larut malam ya. Jadi pilihan itu tetap ada di tangan kamu. Kamu harus bijak dalam menentukan pilihan kamu ya. Kamu harus menentukan status kamu menyandang status mana guys ya. Apakah kamu nyaman sebagai bos di bisnis kamu, ataukah kamu lebih nyaman pekerja di instansi pemerintahan ataupun perusahaan yang sedang kamu alami ataupun kamu jalani. Yang jelas pilihan pembisnis ataupun pekerja ada di tangan kamu guys ya. Saya tidak memaksakan kamu harus menjadi pembisnis ataupun para pekerja. Yang jelas saya telah menjabarkan atau menjelaskan kelebihan pembisnis dibanding para pekerja, dan pastinya keputusan tetap ada di tangan kamu ya. Jadi saya ucapkan terima kasih buat kamu yang selalu stay tune di channel YouTube saya Dika Donald, dan buat kamu yang selalu menyupport channel YouTube saya sampai saat ini ya. Terlebih buat kamu yang selalu nonton video saya dari awal sampai akhir, no skip, saya ucapin it's good ya. Buat kamu yang baru nongkrong ataupun mampir di channel saya ya, kamu harus betah di channel saya karena channel ini adalah channel yang memberikan seputar bisnis online dan seputar tips belanja aman
online ya. Jadi kamu harus pastikan nonton video saya dari awal sampai akhir agar kamu tidak ketinggalan informasi yang saya berikan ya. Yang pastinya buat kamu yang belum like, silahkan like, dan buat kamu yang belum subscribe, silahkan subscribe, dan buat kamu yang belum share video saya, kamu silahkan share video saya guys ya, agar kamu bisa berbagi dengan kerabat, teman, bahkan orang terpenting dalam hidup kamu guys ya. Jadi jangan sampai orang yang kamu sayangi itu mengalami hal yang tidak kamu inginkan setelah kamu melihat video saya ini ya. Yang pastinya kamu harus pastikan orang-orang yang kamu sayangi itu terhindar dari segala macam bentuk ketidaknyamanan ya di luaran sana ya. Yang pastinya setelah kamu menonton video saya ini, pasti kamu akan bisa menyimak bahwasannya video saya ini sangat bermanfaat buat kamu, para calon pembisnis, para pembisnis konvensional, para pembisnis online ya, bahkan buat para kamu yang ingin belanja online ya. Ini adalah channel yang sangat bermanfaat buat kamu. Yang pastinya kamu jangan lupa terus dukung dan terus support channel saya. Buat kamu harus like, share, dan komen ya. Terlebih kamu jangan lupa subscribe guys, agar channel YouTube saya ini bisa berkembang. Yang pastinya saya ucapin buat kamu yang sudah support channel saya ucapkan terima kasih. Dan buat kamu yang belum support channel saya, kamu harus support channel saya ya. Terlebih buat warga Asahan, terlebih kisaran Sumatera Utara ya, kamu harus support channel saya. Dan pastinya semoga channel saya ini bermanfaat, dan informasi yang saya update itu saya berharap bermanfaat buat kamu semua ya. Yang pastinya kamu harus tetap semangat ya. Kamu harus tetap semangat dan kamu harus tetap sehat dalam menjalankan bisnis kamu ya. Yang pastinya semoga video saya ini bermanfaat dan berguna buat kamu semua ya. Sampai jumpa di video saya selanjutnya, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.